Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Ma'qidu Tsani Asyara, simpul yang ke-12 di antara 20 simpul yang dengannya kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu adalah intikhabus suhbatis salihah lahu. Hendaklah kita memilih pertemanan yang baik untuk mendapatkan ilmu tadi. Ittikhaduz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Mengambil seorang teman itu sesuatu yang harus dalam diri-diri manusia. Kita adalah manusia makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri, kita butuh teman. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan orang lain. Dia butuh bersosial dan bermuamalah dengan orang lain minat tullab, di antara sesama penuntut ilmu. Dia membutuhkan teman dalam menuntut ilmu tersebut. Karena sebagaimana telah berlalu, bahwasanya ilmu ini adalah tsaqil, ilmu ini adalah berat. Dia adalah suatu yang sangat mulia, suatu yang sangat berat. Dan kita tahu bahwasanya untuk mencari ilmu ini bukan dengan berleha-leha, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau kita sendiri, maka ini sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang mudah futur. Ketika dia menuntut ilmu dan dia tidak memiliki teman dalam menuntut ilmu, maka dia membutuhkan teman untuk menuntut ilmu. Teman yang satu visi, satu misi, satu semangat, yang dia juga berkeinginan untuk sampai kepada ilmu tadi. Sehingga ketika kita dalam keadaan lemah, melihat teman tersebut dalam keadaan semangat, kita pun ikut bersemangat. Ketika kita dalam keadaan lemah, dia menasihati kita, menggandeng kita, ayo terus kita melangkah, supaya kita sampai kepada ilmu tadi. Kita butuh dan memerlukan teman-teman yang seperti itu. Maka termasuk pengagungan kita terhadap ilmu, jangan kita sembarangan dalam mencari teman. Kita harus mencari teman-teman yang memang satu tujuan, satu semangat. Litu'inahu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilmi wal ijtihad fi talabi. Supaya pertemanan ini menolong dia, membantu dia untuk mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Berarti sebaliknya, kalau kita memilih sembarang teman, kita mendekati teman-teman yang malas misalnya, teman-teman yang tidak punya semangat untuk memahami, tidak punya semangat untuk bertanya, tidak punya semangat untuk menghafal, maka ini berarti kurang pengagungan kita terhadap ilmu. Kalau kita memang benar-benar mengagungkan ilmu, carilah teman-teman yang sama-sama mengagungkan ilmu, sama-sama semangat dalam menuntut ilmu. Waz-zamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Dan pertemanan di dalam ilmu, kalau selamat dari perkara-perkara yang merusaknya, maka akan bermanfaat. Ya, jadi kalau kita benar dalam mencari teman, bukan hanya sembarangan, tapi kita pilih mana teman yang memang semangat dalam menuntut ilmu. Kalau selamat pertemanan tersebut dari kerusakan, itu akan bermanfaat bagi kita dalam menyampaikan kita kepada maksud. Itu yang akan membantu kita, memudahkan kita untuk sampai kepada ilmu. Berarti sebaliknya, teman yang tidak baik, maka ini yang akan menghalangi kita dari ilmu. Ini akan memperlambat kita dari ilmu dan menjadikan kita tidak sampai kepada cita-cita kita untuk menjadi seorang ahlul ilm. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Maka tidak sepantasnya bagi orang yang mengejar sesuatu yang tinggi, cita-cita yang mulia, tidak pantas baginya kecuali mencari pertemanan yang salihah, yang akan membantu dia. Karena kata beliau, kekasih kepada kekasihnya itu memiliki pengaruh. Atau seorang kekasih atau teman dekat, orang yang sangat dia cintai, maka ini memiliki pengaruh terhadap kekasihnya atau orang yang sangat dia cintai. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Abu Dawud dan juga Tirmidzi
meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, seseorang itu di atas agama khalilnya. Khalil itu adalah bukan hanya sekedar teman, tapi dia adalah teman yang sangat-sangat dekat, teman yang sangat dia cintai. Maka kaidah rumusnya, seseorang agama dia, ketaatan dia, kualitas agama dia itu sama dengan kualitas agama orang yang sangat dia cintai, khalilnya. Karena nggak mungkin dia sangat mencintai orang tersebut kecuali ada memang persamaan yang banyak di antara dua orang tadi. Karena ada persamaan yang banyak di antara dua orang tadi, maka akhirnya dia mencintai dan sangat mencintai. Sehingga ar-rajulu ala dini khalil. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka adalah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Masing-masing dari kita melihat, oh siapa teman dekat anak, siapa yang orang yang paling anak cintai, yang anak kadang menyampaikan kepadanya sesuatu yang menjadi rahasia anak, siapa dia? Nah itulah antum. Kalau orang tersebut adalah orang yang soleh, orang yang semangat, maka itulah antum. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang jauh dari agama, ya jauh dari ketaatan kepada Allah, maka itulah kurang lebih diri kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan khalil. Ini menunjukkan bahwasanya khalil, teman dekat, itu sangat berpengaruh kepada teman dekatnya. Kalau kita memang ingin sampai kepada ilmu, sampai kepada cita-cita kita yang tinggi untuk mendapatkan ilmu, maka hendaklah kita mencari teman-teman yang saleh. Qala ar-Raghib al-Asfahani, laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, tidaklah penularan teman duduk kepada teman duduknya hanya dengan ucapan dan perbuatan saja. Seseorang duduk bersama orang lain bisa tertular karena sebab ucapan temannya, atau bisa tertular dengan sebab perbuatan temannya. Kata Ar-Raghib, bukan hanya ucapan dan juga perbuatan saja, bahkan bal bin nadhari ilaihi, bahkan dengan hanya melihat saja itu bisa menular. Teman duduknya belum berbicara dan belum bergerak, dia hanya melihat. Tapi dia adalah teman duduk yang baik, misalnya orang yang soleh, teman duduk yang soleh, dia belum berbicara, belum bergerak apa-apa, hanya sekedar dilihat itu sudah mempengaruhi kita. Wah ini adalah orang yang soleh, anak harus demikian dan demikian. Sudah mempengaruhi kita, padahal kita hanya sekedar melihat dia dan dia belum berbicara, belum berbuat. Sebaliknya, orang yang rusak dan dia menjadi jalis kita, menjadi teman duduk kita, sekedar kita melihat dia juga kita akan bisa terpengaruh dengan orang tersebut. Padahal dia belum berbicara, padahal dia belum berperilaku. Hanya sekedar kita melihat orang yang rusak tadi, maka ini bisa mempengaruhi. Kalau memang demikian keadaan teman duduk, teman akrab, maka di sini perlu kita memperhatikan siapa teman akrab kita dalam menuntut ilmu. Ingat, sesuatu yang akan kita cari ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Benar-benar kita harus menyeleksi siapa teman yang bisa kita jadikan benar-benar seorang sahabat yang bersama-sama berjalan untuk mendapatkan ilmu. Wa innama yukhtaru lis-suhbati man yu'ashir lil fadilah la lil manfa'ah wala lil ladzah. Dan sesungguhnya dipilih untuk menjadi seorang teman orang yang kita bergaul dengannya karena keutamaan. Bagaimana cara mencari teman yang baik? Adalah kita memilih di antara mereka seorang teman yang kita jadikan teman karena keutamaannya. Apa keutamaannya? Oh, dia semangat untuk menuntut ilmu. Dia memperhatikan ilmunya. Dia menghafal, dia beradab, dia terlihat orang yang mengagungkan ilmu. Berarti ini kita mengambil dia sebagai seorang teman karena keutamaan dia. La lil manfaati wa la lil ladzah. Bukan karena manfaat. Mengambil seseorang sebagai teman karena manfaatnya itu karena kita ingin mengambil manfaat dari dia karena dia adalah seorang yang kaya misalnya. Akhirnya kita menjadikan dia sebagai teman. Ini berarti berteman karena kita ingin mengambil manfaat dari dia. Ini jangan sampai demikian. Wala lil ladzah, dan jangan sampai kita mengambil teman karena kita merasa nikmat ketika dekat dengan orang tersebut. Mungkin orangnya suka guyon misalnya. Kemudian kita akhirnya menjadikan dia sebagai teman. Seharusnya kita mencari teman karena keutamaan dia. Contohnya adalah dia adalah penuntut ilmu yang memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu.
fa inna aqdal mu'asyarah yubramu ala hadhil matalib ats-tsalatsah al-fadilah wal manfa'ah wal ladzah. Karena pertemanan itu biasanya berdasarkan 3 perkara ini. Ada pertemanan karena fadilah, karena keutamaan teman tersebut. Ada pertemanan karena manfaah, itu karena teman tersebut kita bisa ngambil manfaat dari dia, karena dia punya uang misalnya. Wal ladzah, dan seorang yang kita jadikan teman karena kita merasa nikmat ketika berteman dengan orang tersebut, itu karena dia suka menghibur misalnya. Maka yang bermanfaat adalah kalau kita mengambil seseorang menjadi teman karena keutamaan yang dia miliki. Adapun pertemanan yang berdasarkan manfaat dan juga kelezatan atau kenikmatan, maka ini terputus dengan sebab berhentinya manfaat yang kita ambil, dan dengan sebab kita sudah tidak bisa merasakan kenikmatan bersama dia. Kemudian beliau mengatakan, dzakarahu syaikh syuyukhina Muhammad Al-Qadir Ibnu Husain fi Rasail al-Islah. Disebutkan oleh guru dari guru-guru kami, Muhammad Al-Qadir Ibnu Husain fi Rasail al-Islah. Ini maksudnya adalah tentang masalah bahwasanya pertemanan ini terkadang karena keutamaan, terkadang karena manfaat, terkadang karena kenikmatan. Ini disebutkan oleh guru-guru beliau. Fantakhib sadiqal fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka pilihlah seorang yang menjadi teman bagimu karena keutamaan yang dia miliki. Pilihlah seseorang menjadi teman bagimu karena keutamaan yang dia miliki. Fa innaka tu'rafu bihi, maka engkau akan dikenal dengannya. Yaitu ketika kita memilih seorang teman yang mulia, dia memiliki fadilah, memiliki keutamaan, maka kita ini akan dikenal baik. Meskipun kita mungkin tidak sebaik orang tersebut, tapi karena kita adalah teman orang yang memiliki keutamaan tadi, maka kita akan dikenal sebagai orang yang baik. Karena ini adalah temannya si fulan, dan si fulan adalah seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, maka kita akan dikenal juga sebagai seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Wa qala Ibnu Mani' rahimahullah fi irsyadit thullab wa huwa yusi talibal ilm. Dan berkata Ibnu Mani' di dalam kitab beliau Irsyadut Thullab, dan beliau dalam keadaan memberikan wasiat kepada penuntut ilmu. Wa yahdhar kullal hadari min mukhalatati sufaha. Hendaklah seorang penuntut ilmu waspada dan benar-benar waspada dari berteman dengan para sufaha. Itu orang-orang yang mereka adalah tidak menjaga dirinya, melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa ahlil mujuni wal wiqahah, dan orang-orang yang rusak. Wa sayyi'is sum'ah, dan orang-orang yang jelek atau dikenal jelek oleh manusia, oleh masyarakat. Dikenal jelek oleh masyarakat. Wal aghbiya, dan orang-orang yang ghabi, yaitu orang-orang yang kurang lebih maknanya adalah orang-orang yang tolol, tidak bisa menjaga waktunya atau melakukan perkara-perkara yang sangat tidak bermanfaat, melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Wal bulada, ini hampir sama maknanya dengan al-aghbiya, fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena bercampur dengan mereka, kita tidak menjaga diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, tidak menjaga pergaulan kita, dan kemudian kita menyamakan diri kita dengan mereka, orang-orang yang memang tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan kehormatan dirinya, terjerumus dan bergelimang dengan kemaksiatan, dikenal jelek oleh masyarakat, maka bercampur baur dengan mereka, ini menjadi sebab kita tidak mendapatkan ilmu. Karena kita menghinakan ilmu, dengan kita tidak menjaga pergaulan kita dengan orang lain, ini berarti kita menghinakan ilmu yang kita bawa. Wa syaqawatil insan, dan ini menjadi kebinasaan dan kecelakaan tersendiri bagi seseorang. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.